Bersuamikan pria istimewa. Akulah wanita yang bersuamikan pasien dari rumah sakit jiwa tempatku bekerja. Orang-orang mungkin menganggap aneh karena keputusan ini. Terlebih lagi orang tuaku. Mereka begitu menentang hingga mengancam memutus hubungan, sebab merasa malu dengan keadaan calon menantu. Namun, semua akhirnya menyerah melihat kegigihan dan tekadku. Meskipun ada yang berpendapat pernikahan ini tidak sah, tapi aku tetap bersikeras untuk menjadikannya suami. Selain rasa cinta yang terdahulu masih membekas, tujuanku menikah dengan dia karena ingin membantu kesembuhannya. Aku ingin mencurahkan perhatian tanpa menimbulkan fitnah kepada seorang pria istimewa yang telah mencuri hatiku sejak zaman SMA. Berhari-hari ku ajari dia untuk menghafalkan ijab kabul, agar tak ada yang tahu keadaan calon suamiku kala itu. Niat baik dijabah Allah. Acara pernikahan berjalan lancar, walau hanya keluargaku yang hadir sebab suamiku sudah yatim piatu. Namanya Fajar, seorang mantan pacar yang lebih tepatnya cinta pertamaku. Mungkin jodohlah yang mempertemukan kami kembali, walau dengan keadaan yang berbeda. Aku masih mencintai dia walau sudah terpisah 8 tahun lamanya. Ku dengar dari orang-orang yang membawanya ke sini waktu itu, dulu dia seorang wartawan sebuah tabloid misteri. Tak ada yang tahu penyebab penyakit kejiwaannya ini. Aku semakin prihatin pada nasibnya, terlebih lagi dia sebatang kara. Keinginanku untuk melindunginya semakin menggebu. "Mas, makan dulu ya," ajakku pada Mas Fajar sambil menggandengnya ke depan meja makan. Jangan duduk di situ," jerit Mas Fajar padaku sambil memberi isyarat dengan tangannya. "Iya Mas," aku langsung mengerti maksudnya, sebab ia selalu beranggapan ada seseorang yang duduk di sampingnya. "Jangan duduk di situ, ada dia," ujar Mas Fajar sambil menunjuk kursi kosong di sampingnya. Aku mengangguk dan bergeser ke kursi yang ada di hadapan Mas Fajar. "Aku makan dulu, nanti baru main lagi," ujarnya sambil tersenyum ke arah kursi kosong itu. "Iya, nanti aku sisakan buat kamu kok," sambungnya lagi sambil mulai makan. Aku masih mengamati Mas Fajar. Ia memang selalu begitu, berbicara dan tertawa sendiri, seolah seperti ada seseorang yang tak terlihat mengajaknya mengobrol. Ia tak pernah memperdulikan orang lain, sibuk dengan dunianya sendiri. Menurut penerawangan paranormal, memang ada makhluk tak kasat mata yang selalu mengikutinya kemana-mana. Namun, aku tak begitu mempercayainya. Ada juga warga yang bercerita kalau Mas Fajar jadi terganggu jiwanya karena ia pernah tersesat di alam gaib. Entahlah, aku juga tidak tahu kebenarannya. Setelah menemani Mas Fajar makan dan mandi, aku mengajaknya bersantai di taman belakang. Semenjak menikah setahun yang lalu, aku sudah berhenti bekerja sebagai perawat di rumah sakit jiwa. Aku membuka usaha laundry dan butik di samping rumah dan memperkerjakan beberapa karyawan. Jadi, hari-hari kuhabiskan dengan mengurus suamiku. "Mas, ayo duduk sini." Aku menepuk kursi di sebelahku. Mas Fajar tak menghiraukan ajakanku. Ia malah menuju ke kolam renang sambil menenteng kamera yang baru kubelikan kemarin. Aku sengaja membelikannya kamera sebab dia menggemari fotografi sejak dari SMA. Harapanku agar memori ingatan dia kembali pulih dan pikirannya juga kembali normal. "Mas, jangan," pekiku kala melihatnya melompat ke air. "Hehehe, awas kamu ya nakal. Berani sekali dorong aku," ujarnya sambil berenang ke tepian. "Ayo naik Mas," aku mengulurkan tangan kepadanya sambil menarik napas kesal melihat kamera itu sudah tenggelam ke dasar kolam. "Hehe, awas ya, nanti ku balas kamu,"
ocehnya sambil sesekali tertawa ketika sudah berhasil naik ke atas kolam. "Mas, kenapa nyebur? Kameranya tenggelam deh," ucapku kesal. "Haha." Mas Fajar tertawa terpingkal-pingkal, seperti ada hal lucu saja. Aku menghela napas panjang. Rasanya kesabaran makin hari makin menipis saja menghadapi suami teramat istimewa ini. Beberapa hari kemudian, siang ini kudapati Mas Fajar sedang menggeledah kamar kami. Ia seperti sedang mencari barang yang hilang. "Lagi cari apa, Mas?" Aku menghampirinya. Mas Fajar tak memperdulikan kehadiranku. Ia masih sibuk membongkar lemari dan mengeluarkan semua isinya. "Mas, cari apa sih?" "Haha, kamu di mana? Jangan sembunyi lagi," teriaknya sambil tertawa. Setelah letih membongkar isi kamar, Mas Fajar menjatuhkan dirinya di lantai. Matanya mulai berkaca-kaca. "Kamu jahat, katanya pergi cuma sebentar. Kok sampai sekarang belum kembali juga?" Mas Fajar tiba-tiba menangis seperti anak kecil sambil memukul lantai. Kuajak dia duduk ke tempat tidur dan mencoba menenangkannya. "Udah, Mas, nanti dia juga pulang kok. Jangan nangis lagi," bujukku sambil mengelus pundaknya. "Aku nggak ada teman main lagi." Hiks, tangisnya semakin menjadi. Aku terus berusaha menenangkan Mas Fajar, hingga pada akhirnya ia membalas pelukanku dan tiba-tiba saja ia menunjukkan reaksi aneh. Aku tersenyum senang, sepertinya ia menangkap sinyal dariku yang sudah sejak dari lama menginginkan sentuhan itu. Ia membelai rambutku, lalu berlanjut lagi, hingga hal yang membahagiakan hidupku terjadi juga. Pagi kembali menyapa. Hari ini begitu indah. Aku menjadi seorang istri seutuhnya. Mas Fajar telah menunaikan kewajiban sebagai suami. Semoga ini awal kebahagiaan kami. Beberapa bulan sejak kejadian itu, aku dinyatakan positif hamil. Bahagia bukan main hati ini. Di rahimku ada benih Mas Fajar. Namun, sejak kejadian itu dia seperti takut jika aku mendekatinya. Ia lebih sering tidur duduk di sofa samping jendela kamar kami. "Oh, jadi ini adik dan mamamu," oceh Mas Fajar di teras rumah. "Asik, aku temannya makin rame aja." Mas Fajar bertepuk tangan lalu turun berlari ke halaman rumah. Aku yang sedari tadi hanya memandanginya dari balik jendela, langsung melangkah menuju teras. Mas Fajar terlihat sedang berlari-lari kecil, seperti sedang bermain bersama teman-temannya saja. Kuelus perut yang semakin membuncit ini sambil tersenyum tipis melihat kelakuan papa dari calon anakku yang bertingkah semakin aneh. Tengah malamnya, di saat aku baru mulai terlelap, samar-samar ku dengar suara pintu kamar dibuka. Aku langsung membuka mata dan mencari Mas Fajar. Ia tak ada di sofa. Kemana perginya? Aku memiringkan tubuh dan mencoba bangun. Semenjak kehamilan ini memasuki usia 9 bulan, mau bangun dari tempat tidur semakin susah, soalnya berat badanku naik drastis. Dengan sambil mengucek mata dan tangan sebelah memegang pinggang yang terasa sakit, aku terus memanggil nama Mas Fajar. Aku langsung melangkah menuju pintu samping kala mendengar suara tawanya. "Haha, tunggu aku ya," ucap Mas Fajar sambil berdiri di ujung atap rumah. "Astaga, Mas," jeritku histeris. "Jangan." Mas Fajar tak memperdulikan teriakanku. Ia merentangkan tangannya seperti hendak terbang lalu melompat ke bawah. "Mas," jantungku seakan berhenti berdetak menyaksikan kejadian naas itu. Suamiku sudah bersimbah darah di bawah sana. Ia menjatuhkan diri dari lantai 3 rumah kami. Nyawa Mas Fajar sudah tak tertolong lagi saat dilarikan ke rumah sakit. Harapanku untuk melihatnya sembuh sirna sudah. Kini hanya tinggal mayat saja.
Anakku akan lahir tanpa bapak. Miris sekali nasib ini. Hal yang lebih menggemparkan terjadi lagi. Saat hendak dimandikan, jenazah Mas Fajar menghilang. Hanya tinggal bantal yang diselimuti kain putih. Kejadian aneh ini semakin membuatku terpukul. Siapa yang telah mencuri jenazah suamiku? Sepertinya jasad saudara Fajar dibawa anak dan istrinya pulang ke alam mereka. Celutuk salah satu dari warga yang hadir. Bagaimana mungkin? Aku histeris mendengarnya. Ya sudah, kita ikhlaskan saja. Separuh jiwa suamimu memang masih tertinggal di sana, sebab dia punya anak dan istri dari bangsa goib. Maka dengan itu jenazah suamimu dibawa mereka. Warga itu menjelaskan lagi. Ini sungguh di luar nalar. Aku tak habis pikir dengan semuanya. Mas Fajar, semoga kamu tenang di alam sana. Kusapu air mata yang selalu menetes dari pojokan netra kala mengingat dia, suamiku tercinta. Tamat.